Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ilham Fiktila. Insya Allah pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai modal. Kita lihat pengertian dari modal itu apa. Ya. Kita lihat, coba baca dulu. Modal is a verb that combines with another verb to indicate mood or tense. Jadi modal ini adalah sebuah kata kerja yang ini dikombinasikan dengan kata kerja yang lain untuk mengungkapkan ataupun mengindikasikan ya, mood ataupun tense. Ya. Jadi mengungkapkan, mengekspresikan perasaan. Ya. A modal also known as a modal auxiliary or modal verb. Ya, dikenal juga sebagai modal auxiliary ataupun verb, modal verb. Expressing necessity, mengungkapkan yang butuh, ya, kebutuhan. Uncertainty, ketidakpastian. Possibility, kemungkinan. Or permission, ataupun permintaan izin. There are two types of modal verb. Ada dua jenis modal verb, pure modal and semi-modal. Kemudian ada satu lagi, there are also modal phrases. Jadi ada dua tipe modal, ya, ada yang murni, ada yang semi-modal. Kemudian ada tambahan satu lagi, yaitu modal phrase. Jadi ini modalnya ada dua kata, ya, atau lebih yang digabungkan, tapi dia membentuk satu fungsi, yaitu sebagai modal. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ada beberapa modal yang biasa kita gunakan. Para ahli bahasa sepakat ada 9 ya. Ada could, ada can, could, be able to, may, might, shall, should, must, have to, will, dan would. Kita lihat kegunaan-kegunaan dari modal ini. Nah, can, could, be able to. Ya. Ada 3 kegunaan dari can, could, be able to. Yang pertama, ability atau ataupun ketidakmampuan, ya. Ability itu kemampuan, lack of ability ketidakmampuan, possibility kemungkinan, impossibility ketidakmungkinan, ask permission meminta izin, give permission dan memberikan izin. Kita lihat bagaimana penggunaan. Nah, di sini kegunaan can, could, be able to untuk menunjukkan kemampuan, ability, ataupun sebaliknya, ketidakmampuan. Ya, kalau yang ini digunakan untuk tenses future dan present, ya, untuk saat ini dan yang akan datang. Ya, untuk present dan future kita menggunakan rumusnya can atau cannot. Ya, kalau can itu mampu, cannot itu tidak bisa. Ya. Setelahnya itu base form of the verb. Ya, setelahnya itu adalah kata kerja yang asli. Ya, tidak ada tambahan apa-apa. Misalnya di sini contohnya, Tom can write poetry very well. Tom bisa menulis puisi dengan sangat baik. Jadi setelah subjek, ya, kemudian ada can modalnya, kemudian setelah can ditambah base form of the verb, bentuk kata kerja dasar. Nah, di sini write. Kemudian di sini poetry very well itu adalah objeknya dan ada keterangannya, ya. Kemudian contoh yang kedua, I can help you. Saya bisa membantumu with that next week, ya. Dengan itu minggu depan. Nah, setelah I selalu subjeknya, kemudian can modalnya, kemudian help itu adalah kata kerja aslinya. Kemudian contoh negatifnya, Lisa cannot speak French. Lisa tidak bisa berbicara bahasa Prancis.
Nah, kita di sini lihat ada keterangan tambahan to be, ya, am, is, are ataupun will be, tambah able to, dan tambah this form of the verb. Nah, ini jika ataupun yang negatifnya am not, is not, are not, won't be able to. Nah, jadi secara bentuk untuk present dan future setelah to be, kemudian ini yang tadi can, cannot, ya. Kalau ini yang kedua ini adalah able to, ya. Kalau menggunakan able to itu di sebelum able to, ya, setelah subjek kemudian ada kita tambahkan able to dulu, setelah subjek terus ada be, kemudian kita menggunakan able to, dan setelah itu kita menggunakan kembali kata dasar, kata kerja dasar. Nah, kemudian contohnya Mike is able to solve complicated math question. Nah, Mike bisa, Mike is able to, ya, mampu ataupun bisa solve, menyelesaikan complicated math question, math equation. Make mampu menyelesaikan rumus matematika yang sulit. The support team will be able to help you in about 10 minutes. Tim pembantu akan bisa menolong kamu dalam 10 menit. Ya, kemudian I won't be able to visit you next summer. Saya tidak akan bisa mengunjungi kamu musim panas nanti. Nah, itu ability of luck, ya, di present dan future. Jadi sekali lagi rumusnya setelah can, setelah modalnya, atau kalau jika positif, ya, ataupun cannot, ya, setelah can tambah not, dan setelah itu menggunakan kata kerja dasar. Dan sebelum able to harus diberikan dulu to be, ya, ataupun will be-nya. Kita lanjut. Nah, untuk bentuk past, ya, kita menggunakan could ataupun could not, ya. Kemudian setelah itu menggunakan verb dasar lagi. When I was a child, I could climb trees. Ketika saya kecil, saya bisa mendaki pohon. Nah, di sini lihat rumusnya. Nah, tadi kalau could sama could not itu langsung, ya, setelah subjek, setelah I tambah could, kemudian kata kerja dasar lagi. Dan ketika menggunakan able to, kembali lagi menggunakan to be sebelumnya, ya. Dan kita ingat untuk past tense to be-nya itu was dan were, ataupun menggunakan has ataupun have, ya. Kemudian menggunakan jika perfect has ataupun have, kemudian menggunakan been, ya, baru setelah able to. Nah, sama saja rumusnya, ya. Jadi kalau can, setelah can langsung verb dasar. Kalau able to sebelumnya harus ada to be dulu. Jika past, ya, kita menggunakan was atau were. Jika perfect menggunakan have ataupun has kemudian been. Nah, di sini ada keterangan, kita lihat contohnya, I was not able to visit her in the hospital. Saya dulu tidak bisa mengunjungi dia di rumah sakit. Nah, kita lihat di sini ada note-nya, ada catatan, can and could do not take an infinitive to verb. Tidak menggunakan, dan could ini tidak menggunakan to verb lagi, ya. And do not take the future auxiliary will, ya. Dia tidak, can itu tidak menggunakan will, ya. Jadi kalau mau menggunakan will ataupun untuk menceritakan masa depan, ya, dalam bentuk future, kita tidak menggunakan can tapi menggunakan able to. Ya, di sini
Kita lihat contohnya, contoh yang salah, I can to help you this afternoon. Nah, setelah can tidak boleh ada to lagi, langsung saja ke help-nya. Nah, ini contoh yang benarnya, I can help you this afternoon. Nah, kemudian di berikutnya, di contoh berikutnya, I will atau I'll be able to, ya, bukan I will can, tapi I will be able to. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini possibility dan ataupun impossibility, mungkin ataupun ketidakmungkinan. Nah, kita lihat di sini ternyata kan sama saja rumusnya, ya. Rumusnya sama saja yang seperti yang tadi, setelah can ataupun cannot itu adalah verb 1 dasar, ya. You can catch the train at 10:43. Kamu bisa, kamu mungkin mendapatkan kereta itu di jam 10:43. Ya, he can't see you right now. Dia tidak mungkin melihatmu sekarang. She's in surgery. Dia sedang operasi. Ya, kemudian could. Nah, could juga sama menggunakan verb 1. Ya, I could fly via Amsterdam if I leave the day before. Nah, jadi saya bisa pergi, saya bisa berterbang melalui Amsterdam jika saya pergi 1 hari sebelumnya. Nah, itu contohnya, ya, possibility ataupun impossibility. Kalau impossibility kita menggunakan cannot, kalau possible kita hanya menggunakan can tanpa not-nya. Kita lanjutkan. Nah, can juga digunakan untuk ask permission, meminta izin, ataupun give permission, memberikan izin. Ya. Kalau di sini untuk meminta izin, can dipindahkan ke posisi subjek, ya, seperti pola pertanyaan, ya. Can you lend me $10? Ya. Can, setelah can ada subjeknya, ya. Di sini contoh yang pertama subjeknya adalah you. Best form of the verb. Nah, contohnya di sini lend, meminjam, ya. Bisakah kamu meminjamkan saya $10? Nah, kemudian can tanpa subjek langsung ke verb-nya itu tidak formal, ya. Ini untuk memberikan izin. You can borrow my car. Kamu boleh meminjam mobil saya. Nah, kemudian ini yang sopannya, ya. Jadi perbedaan antara could dan can ketika meminta meminta izin itu, can itu digunakan untuk yang lebih kasual ataupun tidak formal, ya, ketika kurang sopan. Jadi misalnya kita menggunakan minta izin kepada yang lebih sepuh, lebih senior, kita menggunakan could, ya. Jika kita meminta ke teman sebaya kita yang sehari-hari udah ngobrol biasa saja dengan kita, cukup menggunakan can, ya. Could I have your number? Bolehkah saya punya nomormu? Ataupun bolehkah saya punya nomormu? Could I talk to you? Supervisor, please. Kita mau bisakah saya ngobrol bicara dengan kamu? Kemudian make suggestion. Kemudian ini untuk membuat saran, ya, ataupun kita untuk memberikan saran kita menggunakan could kemudian best form, ya. Jadi sama seperti yang sopan. You could take the tour of the castle tomorrow. Kamu bisa mengambil tour ke kastil besok. Ya, jadi could itu bisa untuk memberikan izin ataupun meminta izin ataupun untuk menyarankan. Nah, kita lanjut. Nah, kita
ke bentuk yang kedua, yaitu may sama might. Ini digunakan formal affirmation ataupun formal prohibition. Nah, jadi may ini digunakan untuk memberikan izin secara formal ataupun larangan secara formal ya. You may not, ya, misalnya kita contohnya, you may start your exam now. Kamu boleh memulai ujian kamu sekarang. Nah, yang kedua, you may not wear sandals to work. Kamu tidak boleh menggunakan sandal ke tempat kerja. Dan kemudian digunakan may dan might ini digunakan juga untuk polite request, permintaan yang sopan. Ya, seperti tadi, setelah may subjek ya seperti bentuk pertanyaan ya tentunya. Setelah may, kemudian baru subjeknya, kemudian kata kerja dasarnya. May I help you? Bisakah saya membantumu? Kemudian digunakan juga untuk possibility, negative possibility. Ya, may ataupun might, kemudian kata kerja asli ya. We may go out for dinner tonight. Do you want to join us? Kita bisa pergi makan malam di luar malam ini. Kamu mau ikut? Ataupun misalnya contoh yang berikutnya, our company might get the order if the client agree to the price. Perusahaan kita mungkin akan mendapatkan pesanan jika klien setuju dengan harganya. Nah, ini yang memberi possibility ya. Kemudian negative possibility, may not ataupun might not. Kemudian setelah itu kata kerja aslinya ya. Adam and Sue may not buy that house. Adam dan Sue mungkin tidak akan membeli itu, mungkin tidak membeli rumah itu. It's very expensive. Rumah itu sangat mahal. They might not a house at all. Mereka mungkin tidak membeli rumah sama sekali. Itu contoh-contohnya ya. Kemudian kita lanjutkan. May dan might ini juga digunakan untuk make a suggestion when there is no better alternative. Jadi may dan might ini digunakan untuk memberikan suggestion yang sarannya yang memang tidak ada alternatif yang lebih baik ya. Might as well, kemudian baru diikuti oleh kata kerja aslinya. You may as well come inside. John will be home soon. Kamu lebih baik masuk ke rumah. John akan segera pulang. Ya, segera pulang sebentar lagi. We might as well take free day off. Kita lebih baik libur hari Jumat. Ya. There's no work to be done anyway. Karena tidak ada kerjaan yang harus dikerjakan. Nah, kemudian selain itu, satu lagi, menggunakan polite suggestion untuk memberikan saran yang sopan. Might tidak perlu menggunakan as well, ya, tapi langsung saja ke kata kerja. You might like to try the salmon fillet. Ya, kamu mungkin suka untuk mencoba fillet salmon ya. It's our special today. Ini menu spesial hari ini. Oke, kita lanjutkan. Shall, should, ought to. Ya. Ada beberapa penggunaan dari ketiga ini. Ya. Yang pertama, to offer assistance or polite suggestion. Untuk menawarkan bantuan ataupun saran yang dengan sopan. When you are quite sure of a positive answer. Jika kamu yakin jawabannya akan positif ya, sesuai dengan harapan kamu. Rumusnya shall, subject, with
form verb ya. Jadi kamu mau menawarkan ataupun memberikan saran yang jika kamu yakin yang diberikan saran akan menerima saran ini ataupun menerima tawaran ini. Contohnya, shall we go to work? Shall we go for a walk? Ya. Apakah kita akan jalan-jalan? Ya, pergi untuk jalan-jalan. Ya, kamu memberikan pertanyaan ini menggunakan shall itu jika kemungkinan besar yang diajak bicara itu akan setuju dengan saran kamu ataupun menerima permintaan kamu, tawaran kamu. Nah, kita lihat ada note-nya. Shall is only used with I or we. Ya. Jadi shall ini hanya untuk I dan we saja, tidak untuk subjek yang lain. It is used instead of will only in formal English. Ya. Ini untuk bahasa Inggris yang formal saja. Jadi biasanya di obrolan sehari-hari agak jarang digunakan. Nah, kegunaan berikutnya dari shall, should, dan ought to itu adalah to offer of assistance or polite suggestion where are you not sure of a positive answer. Nah, jika ini juga ternyata bisa digunakan yang jika sama seperti tadi, tapi yang ini tidak kita tidak yakin jawabannya adalah seperti yang kita harapkan. Ya, rumusnya sama juga seperti tadi ya. Should I call a doctor? Haruskah saya menelepon dokter? Ya, jadi kalau shall tadi itu kamu agak yakin kalau jawaban yang ditawari itu akan setuju dengan kita. Kalau should itu nggak terlalu yakin apakah dia akan menerima tawaran kita atau tidak. Ya, itu agak perbedaannya. Kemudian a prediction or expectation that something will happen. Nah, kalau yang ini perkiraan ataupun harapan sesuatu akan terjadi. Nah, shouldn't, kemudian base form ya. Seperti tadi base form tadi ya. The proposal should be finished on time. Ya. Proposalnya semestinya selesai pada tepat waktu. Ya. I shouldn't be late. Saya semestinya tidak terlambat. The train usually arrive on time. Biasanya kereta datang tepat waktu. Nah, ini ya, jadi prediksi ataupun pengharapan. Semestinya, jadi kita biasa menerjemahkannya dengan semestinya. Selanjutnya, to give advice, untuk memberikan saran. Should ataupun ought to. Kemudian setelahnya, base form lagi. Ya. You should check that document before you send it out. Kamu lebih baik ngecek, kamu bagusnya memeriksa dokumennya itu sebelum kamu mengirimkannya. You ought to have your car serviced before the winter. Kamu lebih baik punya mobil yang sudah di servis sebelum musim dingin. Ya, ya secara singkatnya lebih baik mobil kita ini diservis sebelum musim dingin. Gitu. Ya. To give advice, ya, untuk memberikan saran about something you think wrong or unacceptable, ya, memberikan saran yang semestinya tidak dilakukan. Nah, ini rumusnya menggunakan should not, ya. James should not teach him word like those, ya. James semestinya tidak mengajarkan dia kata-kata seperti itu. Nah, itu contoh ataupun kegunaan-kegunaan dari shall, should, dan ought to. Nah, kemudian kita selanjutnya ada must, have to, need to, don't have to, needn't. Ya. Yang pertama digunakan untuk necessity or requirement. Necessity keharusan, kemestian, ya, yang penting, or requirement ataupun permintaan ataupun ya, jadi requirement yang sesuatu yang dibutuhkan, ya.
dituntut ya. Kalau present dan future, rumusnya setelah must ataupun have to ataupun need to itu kemudian this form ya. You must have a passport to cross the border. Kamu harus punya paspor. You have must, you must have itu. Di sini must-nya itu harus, kemudian have itu memiliki. Kamu harus punya paspor to cross the border untuk melewati batas antar negara. Ya. Kemudian di sini contoh yang kedua, Elizabeth has to apply for her visa by March 10th. Ya. Elizabeth harus mendaftarkan untuk visanya pada tanggal 10 Maret ya. Jadi lihat di sini ada have tanpa to ya, ataupun has tanpa to. Di sini ada have tanpa to ya. Artinya punya. Dan jika have ataupun has setelahnya itu ada to, itu artinya bukan punya lagi, tapi mesti Elizabeth mesti mendaftarnya untuk visanya pada tanggal 10 Maret. I need to drop by his room to pick up a book. Saya harus drop by itu bisa diartikan ya apa namanya singgah his room ke kamar dia untuk mengambil sebuah buku. Nah, ini di present. Jika di tenses past ataupun di masa lampau kita menggunakan had to ya, dan kemudian kalaupun need itu menggunakan akhiran ed ya, jadi needed ya, had to ataupun needed to. Nah, setelahnya itu kembali lagi ke verb bentuk pertama. I had to work late. I had to work late last night. Saya mesti kerja sampai larut ya tadi malam. I needed to drink a few cup of coffee in order to stay awake. Saya mesti minum beberapa cangkir kopi untuk supaya in order itu bisa diartikan supaya ataupun untuk ya tetap terjaga. Kemudian ada note-nya, have to and needed to are often used in the same context. Ya. But many need to is used to express something that is less urgent, something in which have a change. Ya, jadi kalau have to dan need to itu sama ya, biasanya digunakan sesuatu yang mendesak, tapi need to juga sering digunakan untuk sesuatu yang tidak terlalu mendesak ya. Dan yang satu lagi kadang-kadang jadi ada pilihan ya, itu dari perbedaan antara have to dan need to. Kemudian selanjutnya must, have to, need to, don't have to, kemudian need to juga digunakan almost ya. Jadi yang hampir 100% tentu ya. Thomas has lived in Paris for years. His friends must be very good. Ya. Thomas has lived in Paris for years. Thomas sudah tinggal di Paris bertahun-tahun. Nah, di sini has lived ini perfect tense ya, present perfect. Nah, jadi menceritakan yang sudah, ya, tapi masih ada berkaitan dengan saat ini. Kemudian his friends must be very good. Bahasa Prancisnya pasti sangat baik. Nah, jadi must be ini, must itu menggunakan apa? Must itu digunakan untuk yang 100% hampir benar.
Ataupun satu lagi, to persuade, untuk membujuk ya. Must, have to, kemudian respon juga. You must try this wine. It's excellent. Nah, kamu harus coba wine ini, anggur ini. Ini sangat baik. Nah, ini karena contohnya dibuat oleh bukan yang muslim, ya mereka sah-sah saja meminum anggur ya. Tapi kita orang muslim jangan ya, tidak boleh. Kemudian contoh berikutnya, you have to visit us while you in town. Kamu harus mengunjungi kita, mengunjungi kami ketika kamu di kota. Nah, kemudian juga digunakan untuk prohibited or forbidden ya, untuk larangan. Must not, mustn't ya. You must not drive over the speed limit ya. Kamu tidak boleh mengendarai lebih dari batas kecepatan. Oke, kita lanjut. Satu lagi ya, lack of necessity. Nah, untuk yang tidak terlalu penting, yang tidak penting ya. Jika mengungkapkan yang tidak terlalu penting, kita bisa menggunakan dua pola. Yang pertama have to, tapi sebelumnya menggunakan don't ataupun does ataupun didn't, tergantung. Don't itu untuk yang I, you, we, they. Kalau does itu she, he, it. Ya. Kalau didn't itu untuk masa lampau. Ya. Contohnya, you don't have to park the car. Kamu tidak harus memarkirkan mobil. The hotel valet will do it for you. Ya. Petugas parkir di hotelnya akan melakukan hal tersebut untukmu. Tim doesn't have to go to school today. Tim tidak perlu pergi ke sekolah hari ini. It's a holiday. Ini hari libur. You didn't have to shout. Kamu tidak perlu teriak. Everyone could hear you. Semua orang bisa mendengar kamu. Ataupun pola berikutnya kita bisa menggunakan didn't ya. Need not. Ya, you needn't worry about me. Kamu tidak perlu khawatir tentang saya. I will be fine. Saya akan baik-baik saja. Selanjutnya, will dan would. Ya. Will dan would ini biasanya untuk mengungkapkan future. Ya. John will pick you at 7 AM. John akan menjemputmu pada jam 7 pagi. But won't be happy with the result of the exam. But tidak akan senang dengan hasil ujiannya. Nah, di sini won't itu singkatan dari will dan not ya, menjadi won't. Nah, kemudian selain untuk masa depan ya, digunakan untuk polite request or statement, untuk permintaan yang sopan ataupun pernyataan. Will ataupun would, ya, rumusnya seperti sama. Jadi setelah will dan would atau would adalah kata kerja asli. Will you please take the trash out? Akankah, jadi kalau kita artikan kan, akankah kamu membawa sampah keluar ataupun buang sampah ya. Jadi intinya will you please take the trash out itu artinya akankah kamu, kita meminta orang lain itu untuk membuang sampah ya dengan cara yang sopan ya. Would you mind if I sat here? Apakah kamu keberatan saya duduk di sini? Nah, di sini yang bentuk pasnya ya. I'd. Nah, di sini kita lihat ada I'd ya. Itu singkatan dari I would like, ya. I'd like. I'd like to sign up for your workshop. Saya ingin mendaftar di pelatihan Anda. Kemudian habitual past action ya. Contohnya habitual ini kita mengungkapkan kejadian yang ataupun perbuatan yang sering kita lakukan
di masa lalu ya. When I was child, ketika saya kecil, I would spend hours playing with my train set. Ya. Ketika saya kecil, saya menghabiskan waktu saya, menghabiskan berjam-jam bermain kereta-keretaan. Ya. Peter wouldn't eat broccoli when he was kid. Ya, Peter tidak makan brokoli ketika dia kecil. He love it now, tapi dia suka brokoli di saat ini. Nah, mungkin itu saja ya. Kita coba cek lihat yang terakhir. Nah, di sini ada beberapa referensi yang bisa kalian buka untuk menambah lagi penjelasan-penjelasannya ya. Jadi itu beberapa penjelasan tentang penggunaan modal ya, dalam bahasa Inggris. Nah, tentu saja masih banyak keterangan-keterangan yang belum terpapar. Silakan jika ada pertanyaan tuliskan saja di kolom komentar. Ya. Dan jika merasa ada kesalahan, silakan tuliskan koreksinya juga di kolom komentar. Selamat berjumpa lagi di video yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.